kok tiba-tiba perasaan aku takut terjadi sesuatu sama mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar setia sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama Bang Mimin, yang tentunya Bang Mimin akan memberikan sedikit informasi untuk kelanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang di episode selanjutnya. Namun untuk perhatian, sinetron Buku Harian Seorang Istri tidak tayang untuk tanggal 26 Desember 2021 dan akan kembali tayang tanggal 27 Desember 2021. Oke sobat-sobat, kita lanjut saja ke pokok pembahasan sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang besok malam. Oke sobat-sobat, kita lanjut saja ke pokok pembahasan. Namun seperti biasa, Bang Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya. Dan seperti yang kita ketahui ya sobat-sobat, yang dimana akhirnya Budiana pun mendapatkan donor ginjal dari Cornelia. Meskipun hal itu pun harus ada kontroversi ya sobat-sobat, yang dimana Fajar tidak mengizinkan jikalau Cornelia ini mendonorkan ginjalnya. Bahkan Tante Merlin pun yang saat ini ditolong oleh Cornelia hingga dia pun terbebas dari hutang ya sobat-sobat. Dia pun masih belum bisa terima jikalau Cornelia ini mendonorkan ginjalnya kepada Budiana. Meskipun hal ini pun berbahaya untuk Cornelia jikalau dia harus mendonorkan ginjalnya kepada Budiana, namun hal ini pun dilakukan oleh Cornelia atas dasar kemanusiaan ya sobat-sobat, yang dimana dia pun menolong Tante Merlin, yang dimana Tante Merlin pun terancam berbahaya jikalau dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada partner kerjanya, yang dimana Tante Merlin pun pernah disekap ya, bahkan si Cornelia pun yang membebaskannya dan dengan jaminan uang 2 miliar yang diberikan oleh Pak Arman dengan imbalan yang dimana si Cornelia ini harus mendonorkan ginjalnya kepada Budiana. Dan hal ini pun masih tetap dilakukan oleh Cornelia meskipun mendapatkan larangan dari Tante Merlin bahkan dari Fajar. Dan larangan itu pun tidak menjadi sebab atau tidak menjadi perubahan pemikiran Cornelia untuk mendonorkan ginjalnya kepada Budiana, karena si Cornelia ini sudah mempunyai janji bahkan tertulis ya sobat-sobat. Dan tentunya ini pun sangat kuat, bahkan Pak Arman pun tidak main-main untuk mengancam Cornelia. Jikalau Cornelia melanggar perjanjian tersebut, Cornelia pun harus membayar 10 kali lipat dari 2 miliar tersebut, hingga Cornelia pun harus membayar 20 miliar. Tentunya nominal itu sangat besar ya sobat-sobat, bahkan Fajar pun tentunya tidak sanggup, dan bisa saja Fajar miskin seketika untuk menolong Cornelia tersebut. Akhirnya setelah Fajar mengetahui jikalau Cornelia melakukan perjanjian dengan Pak Arman, Fajar pun meminta Pak Arman untuk menggagalkan perjanjian tersebut, dan Pak Arman pun memberikan kompensasi jikalau dia bisa mengagalkan perjanjian tersebut asalkan ada pendonor ginjal yang dicarikan oleh Fajar sebagai pengganti Cornelia. Dan di sini pun akhirnya Fajar pun meminta Lula ya, dan berhasil meyakinkan Lula untuk mau mendonorkan ginjalnya kepada Budiana. Dan tentunya di sini pun si Lula sudah memaafkan, bahkan sudah menyesali perbuatannya atas perilakunya kepada Budiana dan juga Pak Arman, karena si Lula sudah gelap mata, bahkan dia pun melupakan kebaikan-kebaikan Pak Arman dan juga Budiana. Dan di sini pun Lula mau mendonorkan ginjalnya kepada Budiana ya, demi membalas kesalahannya kepada Budiana dan juga Pak Arman. Namun di sisi lain dia pun ingin ditemani oleh Nana ya sobat-sobat, yang dimana di saat dia pun tes kecocokan ginjal tersebut pun ingin ditemani oleh Nana. Namun menurut Bang Mimin, keputusan si Lula ini pun terlambat ya sobat-sobat, karena Pak Arman sudah mendapatkan pendonor ginjal yaitu Cornelia. Bahkan Cornelia pun sudah cocok ya sobat-sobat. Bahkan di sini di episode sebelumnya kita mengetahui jikalau si Cornelia ini udah siap, bahkan dia pun sudah berada di ruangan bedah ya sobat-sobat untuk melakukan pendonoran ginjal buat Budiana.
Namun untungnya sobat-sobat yang dimana si Cornelia ini udah siap untuk mendonorkan ginjalnya kepada Budiana. Namun Budiana pun saat ini berada di rumah karena Budiana ini sangat merindukan suasana di rumahnya, bahkan dia juga sangat merindukan keadaan, bahkan dia pun ingin kembali ke rumah dan menikmati hari terakhirnya di rumahnya tersebut. Dan Pak Arman pun yang mengetahui jikalau kecocokan ginjal Cornelia dengan Budiana pun sangat bahagia, bahkan dia pun cepat-cepat pulang untuk menjemput Budiana. Namun di saat dia pulang, dia pun mampir ke sebuah minimarket untuk memberikan keperluan dari si Cornelia ini. Sedangkan di sisi lain, si Kevin yang mengetahui jikalau dia masih terbelit hutang kepada Pak Arman dan dia pun takut terancam penjara ya sobat, mencoba untuk mencari ide agar dia tidak terlibat hutang lagi dengan Pak Arman. Dan di sini pun akal kejahatan dari si Kevin pun berjalan, yang dimana si Kevin ini pun mensabotase mobil Pak Arman tersebut. Dia pun memutuskan selang rem ya sobat-sobat, yang tentunya ini akan membahayakan Pak Arman. Dan nampaknya di saat Pak Arman datang ke rumahnya untuk menjemput, Budiana pun aman-aman saja sobat. Namun di saat Pak Arman akan pergi ke rumah sakit bersama Budiana, dia pun tentunya kehilangan kendali saat membawa mobil tersebut, hingga dia pun harus terjatuh ke jurang ya sobat-sobat karena remnya blong. Di saat kejadian naas tersebut pun untung diketahui oleh Fajar, hingga Fajar pun secepatnya untuk menolong Pak Arman dan juga Budiana. Meskipun akhirnya Pak Arman dan Budiana tidak selamat ya sobat, hingga Pak Arman pun meninggal bersama Budiana. Dan di saat napas-napas terakhir, Arman dan juga Budiana berwasiat kepada si Fajar untuk mendonorkan matanya kepada Fasya. Bahkan dia pun mewariskan semua harta kekayaannya kepada Lula dan juga Fasya untuk menebus kesalahan Budiana di masa lalu yang sudah meninggalkan anak-anaknya. Namun untungnya dengan terjadinya kecelakaan ini ya sobat-sobat, semua orang pun tidak menyalahkan anak-anak dari Budiana ini, karena kematian dari Budiana dan juga Pak Arman ini adalah real kecelakaan yang dibuat oleh si Kevin. Dan semoga saja si Kevin ini segera terungkap kejahatannya, karena seperti yang kita ketahui kejahatan si Alvin atau si Kevin ini pun diketahui oleh si Roni. Dan bisa saja si Roni ini keceplosan kepada Dewa saat berbicara dengan Dewa. Dan bisa saja si Roni ini memanfaatkan keadaan, bahkan si Roni pun meminta sejumlah uang agar dia bisa tutup mulut dari Dewa dan juga Nana, bahkan dari keluarga Buana. Dan setelah si Roni ini memanfaatkan situasi ini, tentunya si Kevin pun akan menuruti semua keinginan si Kevin. Bahkan si Roni pun mempunyai kunci atau kartu mati dari si Kevin ini ya, yang dimana dia juga mengetahui jikalau penyebab kematian anak dari Alia Kor adalah si Kevin. Namun harapan Bang Mimin semoga saja si Roni ini keceplosan di hadapan Dewa tentang kejadian kecelakaan Pak Arman, agar si Kevin ini segera mendapatkan pelajaran ya sobat. Nah, itulah sedikit informasi untuk kelanjutan alur cerita sinetron buku harian Seorang Istri edisi 27 Desember 2021. Bang Mimin pamit undur diri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.